ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, ada untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya. Kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di ngirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad, berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwas sekalian. Peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Ya, pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu Nabi SAW ya, pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah, lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih. Kemudian Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani anda? Maka kata Nabi SAW, iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku. Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis, ya karena senangnya pada saat itu, karena gembirahnya dia yang disuruh menemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakannya, Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma ya pada saat itu dan Abdullah anaknya
untuk jalan ya, untuk dan Abdurrahman pada saat itu ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan, jadi lawannya ya, jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Thur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman ya, ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Thur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW tiba di Gua Thur, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan, maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Mohon maaf, ini disebutkan dalam athar yang sahih, tidak disebutkan dalam sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku athar yang sahih ya. Semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai athar. Athar ini dinukil dari para sahabat gitu kan. Kalau hadis seperti dari Nabi SAW, maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaika, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ya sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh ada di sebelah kanan anda, maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saat saya sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri anda, maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa. Bukan hanya sekedar mendampingi atau bersafar bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikit pun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gar Thur, sebuah lubang gitu kan. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Lalu Nabi SAW, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan. Tinggal tersisa 2 buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan. Maka Abu Bakar pun dalam athar ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi SAW dipersilakan masuk Abu Bakar, lalu Nabi SAW pun tidur di paha Abu Bakar, tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi SAW tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kalajengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi SAW terbangun dari tidurnya, alaihissalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis, dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW, maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu.